Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita balik ke pertemuan. Kita kemarin udah pertemuan satu, sekarang pertemuan dua jadinya ya. Di sini kita akan belajar yang namanya menggunakan sebuah editor yang namanya Vim. Ya, aslinya kalau di modul kita menggunakan VI, tapi karena VI ini agak sedikit bermasalah terkadang di beberapa sistem operasi kayak butuh itu ya. Kemarin udah sedikit ada trouble gitu. Jadi kita gunain Vim ya, jadi versi terbarunya, versi expertnya dari VI gitu, ibaratnya versi terbaiknya lah, versi lebih stabilnya gitu. Nanti kita akan ngoding apa aja, kita akan ngoding dengan bahasa Shell di sini khusus. Jadi perintah dasar Linux itu kan Shell ya, Shell. Kita akan membuat sebuah program yang akan menjalankan perintah-perintah dasar Linux tersebut. Oke, seperti biasa, selamat menonton. Ini kita akan bahas apa aja ya. Kalau pertemuan kemarin kita udah bahas tentang Linux sama perintah-perintah dasarnya, sekarang kita udah masuk ke namanya editor ya, kita namanya pakai Vim ya, sama bahasa Shell atau bash Shell. Jadi itu bahasa dari si Linux ini. Kalau di terminal seperti ini ya, misalkan kalian nulis ls gitu, itu namanya Shell. Jadi ya, Shell ini dibuat jadi sebuah bahasa sehingga nanti satu file ini bisa mengeksekusi banyak perintah Linux gitu. Itu fungsi si bash Shell tersebut. Kita langsung aja masuk ke materi. VI itu apa? VI itu program komputer penyunting teks. Jadi dia kayak text editor, mirip-mirip Notepad lah gitu. Tapi VI ini dikhususkan waktu itu buat Unix sama FreeBSD gitu kan ya. Nah di sini emang namanya VI, kita makainya Vim. Jadi VI sama Vim itu ada VI sama Vim itu sama, mirip ya, cuman Vim itu versi lebih baiknya gitu. Jadi versi improvisasinya tuh udah masukin ke Vim, sehingga banyak error-error yang udah mulai dihilangin lah di Vim gitu. Makanya kita di sini makanya Vim aja biar nggak banyak kendala. Itu Vim. Nah ini penggunaan dasar editor Vim ya. Jadi ini ada untuk penggunaan Vim ya, karena bentuknya terminal, jadi kita harus masukkan perintah-perintah untuk melakukan beberapa ini ya, aksi gitu. Misalkan kita pengen di sini ada nih wiki ya. Wiki ini untuk digunakan untuk menyimpan teks. Jadi maksudnya write gitu, key-nya itu quit. Nah, jadi kita write sambil quit. Jadi kita menulis sambil kita nge-save sambil keluar. Nah, gitu. Ini untuk X untuk menyimpan teks ya. Kalau Z-nya digunakan sama kayak si X. Selanjutnya ada key tanda seru. Nah, key tanda seru ini kita akan keluar dengan paksa. Misalkan kita melakukan pengeditannya. Nah, terus kita mau keluar nih tanpa mau nge-save. Nah, kita bisa menggunakan key tanda seru. Tuh. Itu pindah dasar selnya. Pindah dasar VI. Kita coba aja ya. Nah, jadi misalkan saya pengen bikin file Vim test gitu misalkan. Test. Oke, kita udah masuk ke Vim. Nah, sini kita untuk melakukan editing kita bisa mencet tombol insert di keyboard ya. Nanti bisa muncul di sini bisa nih. Kalau dia ada beda. Nah, udah muncul ya insert. Nah, sini kita bisa tulis semuanya. Jadi kalau udah kita mencet tombol insert, arti kita dalam mode insert. Arti kita bisa menuliskan apapun. Misalkan saya nulis nama saya Gontorok. Nah, saya ingin melakukan saving terhadap file ini. Kita bisa menggunakan tombol ESC atau escape ya. Escape. Nah, nanti dia akan hilang. Kalian masukin titik 2 seperti ini kan, dilihat di ujung sini. Bentar. Jadi ada titik 2 nanti di sini. Nah, kayak gini. Nah, saya ingin nge-save nih, berarti write. Nah, gitu. Terus saya mau keluar juga, berarti key write quit. Nah, kalau udah masuk perintah ini, kalian tinggal enter. Nah, cut test. Nah, jadi ini cara pakai editornya. Jadi kalian tinggal lihat-lihat aja di sini perintah dasarnya. Jadi kalian wajib ya, jadi setiap menulis perintah kayak wiki, quit, dan seterusnya seperti ini, kalian harus nyelipin yang titik 2 seperti ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke bahasa Shell. Bahasa Shell merupakan perantara antara pemakai ya, perangkat kerasnya sama jadi berarti ini jembatan antara software dengan si pengguna. Jadi jembatan antara si Linuxnya langsung dengan sistem-sistem yang berada di atas Linux gitu. Nah, di sini yang kita pakai di sini adalah bash shell. Ya, jadi di sini ada banyak shell ya.
tapi kita menggunakan Basel. Nah ini pemrograman sel. Jadi hati-hati banget untuk pemrograman sel ini, sangat sensitif. Jadi kalian harus menuliskannya dengan hati-hati ya, program-programnya, karena beda spasi aja pun dia akan ngaruh gitu. Nah, ini udah percabangan if. Ini kita masuk aja ke contohnya ya. Jadi nanti saya buatin satu contoh, kalian bisa ngikutin yang lainnya. Saya akan ngambil contoh dari si if dan else v ini. Misalkan saya buat sebuah program pakai Vim ya, Vim kondisi yang udah ada programnya ya. Kita cut kondisi. Saya udah buat programnya. Nah di sini kalau kita lihat ya, di sini mirip statementnya. Jadi ada if. Nah ini harus kalian kasih spasi nih. Kalau spasi nggak ada, program akan error ya gitu. Nah, ini sebelumnya saya bikin dulu variabel a sama dengan 2 ya. Jadi a nya 2. Nah di sini saya kasih spasi lagi. Kalau nggak kalian kasih spasi, dia akan error. Jadi setiap ada perintah-perintah yang berbeda harus kalian kasih spasi ya. Kayak if ini kan udah beda nih sama ini, nggak nyambung. Nah ini harus kalian kasih spasi. Nah ini variabel sama operator ini harus kalian kasih spasi karena dia nggak sejenis gitu beratnya. Jadi a nya 2 sama dengan 1. Nah karena a nya itu bukan 1, maka dia masuk ke else kan ya, seperti biasa. Nah baru dia mencetak salah. Nah untuk program if selalu diakhiri dengan v ya. Mau kalian if nya doang ya, if tanpa else gitu, nah tetap ada v nya. Mau dikasih elif ya, else if ya, kalian pakai v juga. Jadi kalian tinggal buat programnya mirip-mirip statement kayak gini ya. Penulisannya hati-hati ya. Jadi untuk variabel nih, untuk variabel ada tambahan tanda dolar di sini ya. Jadi untuk manggil variabel cara begini. Jadi khusus ini banget, hati-hati saat penulisan dengan Vim karena dia sangat sensitif ya. Misalkan ya, jika saya contoh, saya edit ya si file kondisi.sh ini, saya kasih saya hapus spasinya misalkan. Udah insert dulu, insert. Oke, saya hapus spasinya. Nah dia akan error. Saya quit. Saya akan jalanin programnya. Kondisi. Nah dia akan error karena dia ada tag ini berdekatan. Nah, kalau di bahasa lain nggak ngaruh ya, mau kalian spasi atau enggak gitu. Cuman kalau di bahasa shell, khususnya bahasa shell, ya ini sangat berpengaruh. Makanya bahaya banget ya, harus hati-hati ya tulisnya ya. Tuh kan kalau dia di benar salah tulisannya, jadi spasinya ngaruh, spasinya benar gitu, program jalan. Itu contoh percabangan pada bahasa shell. Selanjutnya ada percabangan juga nih. Oke, selanjutnya ada percabangan switch ya. Jadi contohnya gini, mirip-mirip sama si ini sebenarnya ya. Apa saya udah bikin programnya, coba kita lihat dulu. Kita lihat, nggak ada. Kita bikin aja dulu di Vim sw. Udah ada programnya jalan. Nih, untuk biar programnya bisa jalan ya, ini kan ls ya. Nah ini kan masih hijau nih, tapi ada yang putih nih. Nah kalau kita baru bikin, programnya akan berwarna putih ya, kayak gini. Nah jadi kayak putih kayak gini nih. Nah ini belum, berarti programnya belum bisa dipakai, belum bisa dijalanin. Nah biar programnya bisa jalan ya, kalian masuk perintah chmod plus x. Nah nama filenya yang mau kalian jalanin sw.sh misalkan, sw.sh. Nah udah kalian ls ya. Nah sekarang udah warna hijau, artinya kalau sudah hijau udah bisa dieksekusi. Nah dia akan mencetak seperti ini ya. Nah jadi dari program ini saat dijalankan dia akan mencetak headquarters yang bawah. Nah karena di sini BMW ya, BMW cars ya. Dia nyari nih yang case-nya ada BMW. Nah ternyata di sini ada BMW. Nah makanya yang tercetak ada yang di sini gitu. Ini mirip sama kondisi biasa ya. Kalian udah pernah pelajari sebelumnya. Tapi di sini bentuknya seperti ini kira-kira gitu. Nah kalau programnya udah hijau kayak gini, kalian nggak perlu lagi chmod lagi, nggak perlu begini lagi, nggak perlu ya, cukup sekali aja. Jadi kalau programnya udah warna hijau, kalian nggak perlu begini lagi. Kalian tinggal selama kalian edit file yang sama ya, tinggal jalanin aja ya. Mau kalian ubah nanti file sw.sh nya, kalau selamanya dia hijau, masih hijau gitu.
masih hijau artinya bisa di executable gitu. Nggak perlu dicamot lagi, cukup sekali aja. Nah biasa di beberapa perangkat beda-beda ya, jadi ini kan warna hijau, takutnya mungkin di kalian warna hijau, jadi untuk mastiin kalian bisa menggunakan perintah ls min la ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah kita lihat sw, nah di sini dia akan muncul x artinya dia semua ada 3x ya, artinya dia bisa dieksekusi. Coba kita bandingin dengan yang tes. Nah yang tes ini nggak ada x nya, makanya dia nggak bisa dieksekusi ya. Nah kalau yang SW yang ini udah kita kasih X tadi kan, udah kita kasih plus X ya, berarti bisa dieksekusi. X nya ada 3, 1, 2, 3, jadi siapapun bisa mengeksekusi file ini, maksudnya gitu. Kayak itu contoh percabangannya. Nah, bentar ya, kita kurang satu materi lagi, kita akan masuk ke perulangannya ya. Nah, ini sebentar. Nah, oke. Nah, ini perulangan pada bahasa shell. Lupa saya masukin, kita paste aja di sini ya. Oke, ini perulangan pada bahasa shell. Seperti sama, dia sangat sensitif. Jadi kalau kalian ada yang kayak gini nih ya, jarak-jarak seperti ini, misalkan do-nya di bawah, kalian ikutin aja ya, jadi harus ngikutin. Nah bedanya kalau untuk yang ini ya, mirip sama si perulangan pada Python. Saya kasih contoh aja, sini saya udah punya namanya kondisi, looping deh, buat looping.sh. Nah looping.sh ini belum executable ya, kita lihat nggak ada x nya di sini, nggak ada x juga ya, jadi kita buat biar dia bisa di executable, cmod plus x looping.sh. Nah sekarang looping.sh nya udah berwarna ya, sini udah x semua, kita panggil looping.sh. Dia akan mencetak bintang ke bawah. Kodenya seperti apa kita lihat ya. Nah jadi ini pakai perintah si while. Jadi kita pakai while, jadi dia akan mengkondisi. Nah untuk kondisi ya, misalkan tadi nih nah kalau di mana di kondisi kan ya, kalian bisa pakai ini ya, bisa pakai ini, atau ya jadi kalian bisa pakai kurung kotak seperti ini ya, atau kalian bisa pakai kurung dua seperti ini, kurung buka kurung biasa seperti ini ya, tapi harus dua. Jadi pilihan itu, jadi kalian pakai ini atau yang tadi yang kurung kotak. Nah itu cara penulisannya. Tapi biasanya kalau kurung dua seperti ini dipakai untuk perhitungan biasanya seperti itu. Oke, ini jelas. Nah di sini dibandingin nih A sama 1. Jadi selama A-nya nggak lebih besar dari 10, dia akan terus mengulang. Nah jadi bagaimana cara A-nya nambah? Kita menggunakan perintah ini. Nah, jadi ada ini, yang ini nih kalau kalian lihat di bawah escape ya, jadi ada tanda kutip yang miring seperti ini. Nah ini pakai kutip yang itu ya. Kalian nggak bisa pakai kutip yang kayak gini ya, atau kayak gini, tapi harus pakai kutip yang kayak gini, yang miring. Nah nanti dia akan memperlakukan perhitungan, jadi ekspresinya di A di plus 1. Jadi cara menambahnya seperti ini, jadi setiap looping dia akan nambah 1, nanti jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seterusnya gitu, sampai memang kondisinya udah memenuhi. Nah di sini ada kok bintang, jadi selama melakukan perulangan dia akan mencetak bintang gitu. Nah ini contoh while ya, contoh dari penggunaan while. Kalau misalkan ada lagi ya, kalau untuk yang variable in daftar argumen ya, jadi ini misalnya list, bentuknya list. Misalkan kalian pengen bikin, misalkan di sini ada contoh, misalkan ada 1, 2, 3 misalkan gini. Nah dia akan melakukan perulangan berdasarkan jumlah data di sini gitu. Misalkan karena jumlah data 3, dia akan melakukan sebanyak 3 kali. Nah setiap perulangan nilainya berdasarkan dari indeks ini ya. Jadi misalkan dia lagi di 1 ya, dia ya hasil 1. Saat dia masukkan perulangan selanjutnya, dia akan masuk ke 2. Nah berarti nilainya 2. Misalkan kalian ubah sini 5. Nah pas dia melakukan perulangan, dia akan masuk ke 1, nilainya akan jadi 1 ya, si variabel yang di sini ya akan jadi 1. Selanjutnya dia masuk lagi ke variabel selanjutnya, yaitu 5. Nah karena di sini 5 ya, dia nggak akan membuat sebuah variabel dengan angka 2 karena di sini 5.
jadi nilainya 5, jadi variabel ini bernilai 5. Jadi seperti itu kira-kira untuk perulangannya. Oke, sekian materi dari saya. Jadi kurang lebih maaf. Oke, akhirnya kita udah sampai di akhir video. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.